Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Tantri Nurtika Dewi dengan NPM 2411021137 pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil proyek mata kuliah Ekonomi 31 yang berjudul Strategi Perencanaan Ekonomi Makro pada Evaluasi Dampak Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Fluktuasi Nilai tukar dan inflasi terhadap output nasional Indonesia pada tahun 1975 hingga tahun 2024. Baik, penelitian ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas proyek mata kuliah Ekonomi 31 sekaligus sebagai sarana untuk menerapkan teori ekonometrika yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam pengolahan data ekonomi yang nyata. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi World Bank melalui World Development Indicators atau WDI. Data yang digunakan terdiri dari produk domestik bruto (PDB), pengeluaran konsumsi rumah tangga, nilai tukar, dan inflasi Indonesia dengan periode observasi selama 50 tahun, yaitu dari tahun 1975 hingga tahun 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengeluaran rumah tangga, fluktuasi nilai tukar, dan inflasi terhadap output nasional Indonesia, serta melihat bagaimana kondisi krisis ekonomi dan pandemi COVID-19 mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia selama periode pengamatan. Proses pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak Stata versi 17. Tahap pertama yang dilakukan adalah dengan cara masukkan data dengan cara import file, klik import, pastikan data dalam bentuk Excel, lalu klik browse, klik data yang mau diimpor, lalu klik open, klik first import first row as variable names, lalu klik OK. Untuk mengubah variabelnya, lalu kita bisa cek pada klik data editor, pastikan data sudah kita import, lalu pada fitur comment kita klik perintahnya describe, lalu di situ tertera pada tahun SR4, di mana pada variabel tahun tidak terdetek numerik pada Stata 17. Lalu kita klik comment di string tahun, replace untuk membuat numerik pada Stata. Lalu kita klik set tahun, pastikan awal dan akhir tahun sesuai, lalu kita ketik gen ln PDB sama dengan ln dalam kurung PDB. Lalu selanjutnya gen ln konsumsi sama dengan ln dalam kurung konsumsi. Enter. Lalu selanjutnya ln course sama dengan ln dalam kurung course. Selanjutnya gen ln PDB sama dengan titik ln PDB. Enter. Lalu gen ln konsumsi sama dengan titik ln konsumsi. Lalu selanjutnya gen DLN course sama dengan
Lalu ketik drop if missing dalam kurung DLN PDB. Lalu gain krisis sama dengan tahun 1998 dan tahun 1999. Tahun ini saya ambil dari variabel dummy krisis ekonomi tahun 1998 hingga 1999 dan dummy pandemi COVID-19 tahun 2020. Penambahan variabel dummy ini dilakukan untuk menangkap perubahan struktural yang terjadi pada perekonomian Indonesia akibat dua peristiwa besar tersebut. Selanjutnya kita klik gain COVID setelah gain krisis tadi. Setelah dilakukan seluruh variabel siap digunakan, dilakukan estimasi model regresi menggunakan metode ordinary least square atau OLS. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah delta ln PDB sama dengan hasilnya plus delta ln konsumsi min delta ln kurs min krisis min COVID plus error yang menghasilkan tersebut. Selanjutnya kita uji multicollineous dengan klik stat FIV, lalu enter, hasilnya 1,31. Selanjutnya kita uji normalitas dengan predict resit, lalu SKTS enter. Selanjutnya kita uji heteroskedastisitas dengan ketik stat hetes, lalu klik enter. Hasilnya di atas 0,05, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita uji autokorelasi dengan ketik stat bigot free, lalu hasilnya 0,137, dimana di atas dari angka 0,05. Yang menunjukkan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi data saya. Dan ya, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi seluruh uji asumsi klasik, yaitu tidak terjadi multikolinitas karena angkanya di bawah dari 4, di angka 1,31, residual berdistribusi normal, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terdapat autokorelasi di mana normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi di atas 0,05. Dengan demikian, model layak digunakan untuk analisis dan penarikan kesimpulan. Demikian pemaparan hasil proyek mata kuliah Ekonometrik 1 yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.